Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elfrida Stumiang dari kelas BIC Sore. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dari pertemuan 13 sekaligus 14. Jadi di pertemuan 13 dan 14 ini kita akan membahas itu konten komunikasi digital. Jadi seperti yang kita lihat pada slide ini ataupun gambar yang ada di sini, ini merujuk pada berbagai jenis informasi yang dibagikan dan disebarkan melalui platform digital. Beberapa elemen dalam gambar ini memberikan petunjuk tentang apa yang termaksud dalam konten komunikasi. Oke, kita lanjut slide selanjutnya yaitu di sini ada gambar elemen dan komunikasi penting dalam komunikasi dan jaringan, termasuk yaitu komunikasi. Komunikasi itu yaitu proses pertukaran informasi, singkatnya ya. Jaringan itu sistem yang menghubungkan perangkat untuk berbagai sumber daya. Oke, yang ketiga itu ada perangkat lunak komunikasi. Aplikasi yang memungkinkan komunikasi. Itu adalah perangkat lunak komunikasi. Oke, selanjutnya ada jalur komunikasi. Rute data dalam jaringan. Di sini ada standar dan protokol komunikasi jaringan. Aturan yang mengatur komunikasi data. Oke, selanjutnya itu media transmisi kabel dan nirkabel. Cara data dikirimkan melalui kabel atau tanpa kabel. Oke, selanjutnya jaringan rumah. Jaringan lokal di rumah itulah jaringan rumah. Oke, ini ada perangkat komunikasi. Alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Singkatnya, gambar-gambar yang ada pada slide ini memberikan gambaran umum tentang komponen-komponen penting dalam sistem komunikasi dan jaringan. Oke, kita lanjut. Ini ada komunikasi digital. Komunikasi digital itu kayak ngobrol atau bertukar informasi, tapi pakai komputer atau perangkat elektronik lainnya. Jadi kita nih bisa kirim pesan, terima berita atau berbagai data dengan orang lain lewat internet atau jaringan digital. Intinya semua interaksi yang kita lakukan secara online itu termasuk komunikasi digital. Oke, selanjutnya ini ada jaringan. Jaringan itu kayak sekumpulan komputer dan alat lain yang nyambung jadi satu. Mereka pakai alat komunikasi dan media transmisi buat saling berbagi data dan informasi. Oke, selanjutnya ada lokal area network, jaringan lokal. Ini kayak jaringan yang cangkupannya di ruangan saja atau wifi, sebuah jaringan wifi tapi cangkupannya itu cuma di ruangan itu saja. Oke, selanjutnya ada wireless local area network. Ini kayak jaringan wifi di rumah atau kantor, fungsinya buat nyambungin komputer, HP, atau perangkat lain ke internet tanpa perlu kabel. Jadi kita bisa nih online di mana aja dalam jangkauan wifi tersebut. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, jaringan lokal, tapi luas. MAN itu kayak jaringan komputer yang lebih besar dari LAN atau jaringan lokal. Jadi MAN itu nyambungin beberapa LAN jadi satu. Biasanya dalam satu kota atau wilayah metropolita. Dengan kata lain, MAN itu jaringan yang luas antara LAN dan WAN atau WIN area network. Oke, selanjutnya ada Wide Area Network jaringan dunia.
WAN itu jaringan komputer yang paling luas, bisa nyambungin wilayah atau negara yang beda. Contohnya, internet itu sendiri adalah WAN karena menghubungkan komputer di seluruh dunia. Oke, selanjutnya ada PAN atau Personal Area Network. PAN itu jaringan kecil yang menghubungkan perangkat di sekitar kita. Misalnya, HP ke handset Bluetooth atau laptop ke mouse nirkabel, jangkauan dekat cuman sekitar tubuh kita aja. Oke, ini ada perangkat lunak komunikasi. Perangkat lunak komunikasi itu kayak aplikasi atau program di komputer atau HP yang gunanya buat kita kirim-kirim informasi. Jadi kalau kita pakai WhatsApp, WA, Zoom, atau email, itu semua contoh perangkat lunak komputer. Mereka bantu kita buat nerusin informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Oke, kita lanjut ke standar dan protokol komunikasi jaringan. Standar dan protokol itu kayak aturan main yang harus diikuti biar semua perangkat atau komputer, HP, dan lain-lain bisa saling ngobrol dan bertukar data dengan lancar di jaringan. Jadi, semua perangkat bisa berkomunikasi dengan efisien dan teratur. Oke, ini ada penjelasan singkat dari CPIC IP. Standar utama internet memastikan pengiriman data yang andal. Ada HTTP untuk transfer halaman web. Dan ada VTP untuk transfer file. Dan ada UDP buat komunikasi cepat, misalnya streaming game, tapi nggak ada jaminan data pasti sampai. Oke, selanjutnya ada jalur komunikasi. Pertama itu ada source atau sumber. Orang atau sesuatu yang bikin pesan. Misalnya kamu yang nulis pesan di chat. Yang kedua itu ada message atau pesan. Ini pesannya itu sendiri kayak teks, gambar, atau video yang mau dikirim. Dan ada sender device, yaitu alat pengirim, alat yang dipakai buat kirim pesan. Contohnya, HP atau laptop kamu. Yang keempat itu ada anchor, yaitu pengubah. Alat yang mengubah pesan jadi sinyal digital biar bisa dikirim lewat jaringan. Yang kelima itu ada network, yaitu jaringan. Jalur buat kirim data kayak internet, wifi, atau jaringan seluler. Yang keenam itu ada transmission medium, media pengantar. Media yang dipakai buat ngirim data bisa kabel atau sinyal kayak gelombang radio. Oke, yang ketujuh itu ada alat penerima atau reference device. Alat yang menerima pesan, misalnya HP temanmu. Yang ke-8 itu ada decoder, pengubah balik. Alat yang mengubah sinyal digital jadi pesan yang bisa dibaca atau didengar. Jadi intinya, jalur komunikasi itu urutan langkah-langkah yang terjadi pas kita kirim pesan ke orang lain lewat perangkat elektronik. Oke, kita lanjut ke perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi itu alat-alat yang bikin kita bisa kirim dan terima data dalam jaringan. Contohnya itu modem. Alat buat nyambungin komputer ke internet lewat kabel, telepon, atau TV. Yang kedua itu WAP atau Wireless Access Point. Alat yang pancarin sinyal WiFi biar perangkat lain bisa terhubung tanpa kabel. Dan yang ketiga itu route, alat buat ngatur lalu lintas data di jaringan,
biar data sampai ke tujuan yang tepat. Dan yang keempat itu ada network card, itu atau nets. Kartu jaringan yang nempel di komputer, biar komputer bisa terhubung ke jaringan. Oke, yang kelima itu atau ada hub, skids, dan skirwit. Alat buat nyambungin beberapa komputer dalam satu lokal atau LAN, LAN, switch lebih pintar dari WUP karena bisa ngirim data langsung ke tujuan, sedangkan WUP kirim ke semua perangkat. Selanjutnya ada modem, yaitu kayak alat penerjemah komputer. Ngomong ngomongnya bahasa digital, tapi jaringan internet kadang pakai bahasa analog. Nah, modem ini yang nerjemahin dari digital ke analog pas kita kirim data dan dari analog ke digital pas kita nerima data. Jadi modem ini yang bikin kita bisa jadi internetan. Oke, ada ini WIP, yaitu Wireless Access Point. WIP, WIP ini protokol yang dipakai buat akses internet lewat perangkat mobile kayak HP atau PDA. Oke, selanjutnya ada router. Router itu kayak pengatur lalu lintas di jalan raya. Dia yang ngatur data dari beberapa perangkat atau komputer, HP, dan lain-lain biar bisa nyambungin ke internet atau jaringan lokal lainnya. Jadi router ini yang bikin kita bisa internetan bareng-bareng di rumah atau kantor. Oke, selanjutnya ada network card atau NICs. Perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan komputer. Fungsinya buat nyambungin komputer ke jaringan, biar bisa internetan dan tukaran data sama komputer lainnya. Selanjutnya ada hub atau switch. Itu kayak alat yang bikin beberapa komputer bisa ngumpul dalam satu jaringan. Jadi, mereka bisa saling tukaran data atau internet bareng. Bedanya switch itu lebih bentar karena bisa ngirim data langsung ke komputer yang dituju. Sedangkan WUP itu kirim ke semua komputer. Oke, ini ada WUP tadi, yaitu WUP itu alat sederhana yang bikin beberapa komputer bisa nyambung ke jaringan. Sedangkan switch ini alat yang lebih pintar. Dia menerima data dari satu perangkat, terus langsung kirim ke perangkat yang dituju aja. Jadi nggak semua perangkat kebagian data yang nggak penting. Itulah perbedaan dari WUP dan Squid. Oke, selanjutnya ada jaringan rumah. Jaringan rumah itu kayak perkumpulan komputer, HP, laptop, dan perangkat pintar lainnya di rumah. Mereka bisa saling ngobrol, tukaran data, dan internet barang. Oke, selanjutnya ada media transmisi. Media transmisi itu kayak jalan buat data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Bisa pakai kabel ataupun tanpa kabel. Jadi media transmisi ini ada yaitu pakai kabel. Yang pertama itu Swiss span kabel. Kabel yang ada pasangan kabel di pelintir. Dan yang kedua itu coax kabel, yaitu kabel yang ada lapisan pelindungnya. Oke, yang ketiga itu fiber optik kabel. Kabel yang pakai serat optik buat ngirim data. Oke, ada ini misalnya itu media transmisi nirkabel atau wireless. Yang pertama itu ada infrared, pakai sinar inframerah. Yang kedua itu broadcast radio, yaitu atau WiFi,
pakai gelombang radio buat WiFi. Oke, yang ketiga itu ada Collar Radio. Pakai gelombang radio buat jaringan seluler. Oke, yang keempat itu ada microphone. Pakai gelombang mikro. Dan yang kelima itu ada satelit. Pakai satelit. Oke, selanjutnya yaitu Physical Transmission Media. Physical Transmission Media itu media transmisi yang bisa dilihat dan disentuh. Fungsinya buat ngirim sinyal komunikasi di jaringan komputer. Contoh, kabel atau kawat. Oke, selanjutnya ada di sini Cruise Wire Kabel. Kabel yang terdiri dari dua kawat tembaga yang dipilih. Dan ada di sini koaksial kabel. Kabel dengan lapisan pelindung untuk mengurangi gangguan sinyal. Dan yang ketiga ada ini fiber optik kabel. Menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirim data dalam bentuk cahaya. Oke, kita lanjut ke transmisi media nirkabel. Transmisi media nirkabel itu proses kirim data atau informasi tanpa kabel, tapi pakai gelombang elektromagnetik kayak gelombang radio, gelombang mikro, atau inframerah. Oke, selanjutnya ada di sini bagian-bagiannya. Yang pertama itu WiFi. Buat internetan tanpa kabel. Itulah WiFi. Dan Bluetooth. Buat nyambungin perangkat dekat-dekatan kayak handset sama HP. Oke, yang ketiga itu jaringan seluler 4 GB dan 5 GB. Buat nelpon dan internetan di HP. Yang keempat itu ada satelit. Buat nonton TV, GPS, dan komunikasi jarak jauh. Oke, selanjutnya ini bagian akhir, yaitu kesimpulan. Intinya, komunikasi digital itu saling nyambung di jaringan internet dan media transmisi buat berbagai informasi dan data. Oke, sekian presentasi dari pertemuan 13 sampai 14. Saya ucapkan terima kasih.